Ular. Ular nih. Tuh. Tuh. Gelosor. Tapi gede banget. Berani nggak? Masuk ke dalam itu? Iya, ke sini dulu. Ini ularnya nih. Ini nih. Astagfirullahaladzim. Tuh. Ular apa kelabang itu? Debok apa ini ya? Itu putih-putih itu. Astagfirullahaladzim. Ini ruangan apa ini? Ularnya jadi batu. Tapi tadi ketika di itu bukan seperti ini loh. Kita dulu. Jadi keras. Perhatikan. Ini sampai ini ujungnya ke sini nih, muter ke sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ini. Itu. Astagfirullahaladzim. Debok ini. Tadi. Debok kan ini ya? Punten. Maaf, Mbah. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Indahnya pagi ini. Alhamdulillah, suasananya segar ya. Iya, pokoknya fresh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam suasana yang bahagia. Happy. Mudah-mudahan kalian selalu bahagia, selalu sehat walafiat, dan mudah-mudahan kalian terkabul apapun yang menjadi doa kalian. Amin. Seperti biasa juga, kita untuk melanjutkan perjalanan dikir jalan. Dikir jalan terus di setiap tempat, di setiap belaan napas, dan di setiap detakan jantung. Dan pada cerita kali ini, kita akan mendatangi sebuah pegunungan yang terdapat gua lagi itu. Di sebelah sana. Ada gua di sana itu? Iya, tentunya ada cerita-cerita yang masih samar-samar. Nah, tugas kita itu untuk memadatkan dan menafsirkan dari cerita samar-samar dari kebanyakan orang. Kebanyakan orang maksud kami. Ayo kita tafsirkan. Siapa tahu ada nilai positif yang kita dapatkan. Satu lagi. Apa tuh? Pesan cinta. Oke. Ya. Tentu ada pesan cinta dari Tuhan. Yuk. Oke. Alhamdulillah ya. Lokasinya sejuk, nyaman karena kebetulan habis turun hujan, jadi suasananya adem, dan juga ini kebetulan hening di sini karena gini, ada sebuah cerita. Ketika kita bisa mengalami suasana hening seperti ini, artinya tidak terdengar suara binatang, tidak terdengar suara burung, ataupun bahkan daun-daunan pun tidak ada yang bergerak sama sekali nih, sunyi senyap.
maka banyak keajaiban yang datang kepada kita. Artinya terbukalah pintu keberkahan buat yang mengalami ini. Nah, apakah iya di lokasi gua sebelah sana ada cerita yang seperti itu? Orang yang mendatangi itu lokasi sana kalau yang benar-benar mengalami seperti ini katanya kehidupannya akan makmur, sukses, beruntung maksudnya lah. Yuk sana yuk, kita coba yuk. Tapi ada cerita-cerita yang lain karena banyak sekali versi daripada goa yang akan kita datangi. Dan kita ini tujuannya hanya untuk berpikir jalan, untuk menggali sesuatu yang masih samar-samar, ya. Jadi yang samar-samar itu mari kita padatkan untuk kita ambil manfaatnya, untuk bisa bermanfaat buat orang banyak kalau kita sudah memahaminya, supaya tidak selalu gagal paham, tidak selalu ortodok pemikirannya gitu ya. Yuk senyum dulu, lentur, semuanya lentur, senyum ya, lepas, jangan kaku gitu, lentur. Nah, biar kita membuka pintu keajaiban dari langit ya. Ya, alhamdulillah selama ini kita libur beberapa hari ya, terutama karena memang kemarin pada bulan suci kita menghormati, dan juga kita pun harus banyak istirahat untuk ngecas dulu, ngecas raga kita, batin kita, pikiran kita, supaya tidak selalu sibuk. Yuk, di mana lokasinya nih? Aduh, ini rukut sekali. Nih, bayangkan semuanya nih, tidak ada daun-daun yang bergerak, tidak ada angin, bahkan suara binatang pun tidak ada di sini, senyap sekali. Padahal ini di hutan lepas, di tengah hutan, seharusnya ini ada binatang, entah itu burung, entah itu belalang, ataupun binatang yang lainnya. Ini sama sekali, senyap sekali nih, aneh di sini. Padahal tadi di hutan sebelah sana ramai, padahal maksudnya ramai suara binatang, tapi setelah sampai sini nih senyap nih. Ada apa di sini? Baik, ini di guanya nih, perhatikan dulu. Wow, serem sekali. Kita bisa melihat dari berbagai sudut, berbagai sisinya. Kalau kita lihat itu seperti biasa-biasa saja, hanya goa, ya, hanya batu yang bolong. Akan tetapi ada sebuah makna tersirat di balik semua ini. Ada bahasa-bahasa lembut yang mari kita pelajari. Ini bahasa lembut dari mana? Dari semesta ini. Di antaranya apa? Nanti dulu kita salam dulu. Assalamualaikum, kula nuwun, punten, campurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Baik, yuk kita pelajari. Dari ada cerita fiktif, entah itu apa ya kebenarannya tentang keganjilan dalam gua ini. Tetapi mari kita berfokus dulu yang baik-baik dulu tentang gua. Orang-orang yang belum paham tentang gua adalah tempat-tempat orang-orang yang melenceng. Tetapi kalau kita bisa mengkaji lebih dalam, kita mengalami, bahkan mempelajari, tidak seperti itu, ya. Itu tergantung orangnya. Nah, ini ada bahasa lembutnya kan begini. Goa adalah sebuah makna penggambaran goa dalam diri kita, ya. Goa dalam diri itu artinya apa? Lapang dada, ya. Jangan sempit pemikirannya. Nih, kan luas, jadi kita lebih luas pemikirannya, lebih tenang. Itu maksudnya, supaya nanti mudah mendapatkan petunjuk. Kalau kita sempit, ya akan mudah marah-marah, mudah gagal paham. Itu pola pikir yang sempit. Maaf, bukan ceramah. Ini hanya untuk jiwa-jiwa yang terpilih, jiwa-jiwa terpilih Tuhan yang bisa memahami ini. Baik, yuk pelan-pelan yuk. Jadi ada banyak rongga-rongga di dalam goa ini yang unik ini. Ini sudah lama sekali terbengkalai, artinya tidak ada yang berani ke sini karena ada sebab-sebab tertentu.
Artinya keganjilan-keganjilan yang sudah dialami oleh kebanyakan orang di sini. Apakah betul cerita-cerita orang itu? Dari apa katanya ada yang orang tanpa kepala berlalu lalang di sini. Ada juga yang mengatakan makhluk-makhluk yang lain. Kira-kira percaya nggak kalian teman-teman? Ya baik, ya kita tidak untuk mengajak kalian percaya, tidak. Tapi mari kita alami bersama, mempelajari, dan tidak juga untuk mengajak kalian untuk meyakini cara kita, gitu, ya. Oke, yuk pelan-pelan aja, saya berjalan. Nih ada beberapa cabang di sini. Seperti biasa kita kan selalu mengartikan, menafsirkan dari apa-apa yang samar-samar. Ada 2 jalur ke sana, nih, dan juga ke sini. Dan antara tafsiran saya dan tafsiran kalian mungkin berbeda. Tapi mohon maaf, ini kan film saya, ya. Contoh nih, ada 2 jalur. Jalur pintu neraka dan jalur pintu surga, ya. Kamu pilih yang mana surganya? Nah, ini. Jadi ketika kita mau, ya, mengambil keputusan untuk menutup pintu neraka, otomatis surganya terbuka lebar. Surga apa sih? Makanya lentur dulu, paham. Yang dimaksud surga, kebahagiaan. Kebahagiaan, ya. Jadi bukan surga yang di sana, tapi kita berpikir surga itu kebahagiaan. Entah itu surga dunia ataupun akhirat, yang penting kita untuk berani mengambil keputusan tutup nerakanya. Bertobat, ya. Ambil keputusan itu. Yuk, kita tutup nerakanya ini, lalu kita ke surga. Yuk, mau nggak? Oke, yuk. Iya, ambil keputusan, jangan kayemen, ya. Contohnya apa? Kalau kita malas atau menutup pintu neraka itu nggak mau, enggan, artinya kamu kayemen dalam kesengsaraan, ya. Iya, kamu dalam kesengsaraan, maunya apa? Mengumpat orang, ya, iri pada orang, dengki pada orang, mempunyai dendam atau kebencian. Itu nerakamu. Lah, kalau seperti itu tidak akan mungkin surganya datang. Tidak akan mungkin maksudnya surganya terbuka. Maka itu ambil keputusan, kita maafkan semua orang, tidak menyimpan kebencian kepada siapapun. Maka kita berhak untuk surga. Yuk, itu loh. Mudah nggak sih? Oke, ada suara apa ini? Dengar gak? Tuh. Tuh. Punten. Siapa itu? Assalamualaikum. Punten. Bah, coba sini. Tuh, makanya suara yang aneh banget nih. Tuh, di mana sumbernya? Coba lihat bayangan apa itu? Itu, perhatikan. Itu depan itu. Tadi dulu. Gak tahu, ntar dulu. Tapi kayak, Bah, punten. Assalamualaikum, Bah. Astagfirullahaladzim. Bah, maaf, Bah. Assalamualaikum. Punten. Dia kayak apa ya, seolah-olah kayak giring kita tuh. Nah dulu kita ikuti saja dia kemana. Mbak, yuk, mungkin ada petunjuk buat kita. Dia masuk ke situ. Yuk, kita ikuti saja. Mbak, assalamualaikum. Mbak,
Sini. Bah. Loh. Ini sempit banget di sini nih. Perhatikan. Nih. Apa kamu? Oh, ini Apalagi dia ada ruangan khusus ke sana ini. Tapi aneh, udah cepet banget. Bah. Tadi bersuaranya aneh. Ketika sini senyap nih. Gak ada suara apa-apa. Belum tentu. Tadi dulu. Tadi ada kepalanya enggak? Ada kepalanya enggak? Jempolnya ada 2 ini, ya. Maksudnya gini. Kan katanya ada orang tanpa kepala di sini katanya. Gitu maksudnya. Yang lagi geger itu ya, kamu. Iya. Tadi dulu. Punten. Ada kepalanya, ya. Assalamualaikum. Mbak. Sepi. Nih. Gak ada siapa-siapa. Mbak. Assalamualaikum. Nih. Ini ruangan apa nih? Kayak ruangan khusus apa gitu loh. Jadi aneh. Bebatuannya aneh. Tuh kan. Ini apa tuh? Serem banget. Orangnya kemana tadi? Ini semuanya putih semuanya nih, batu-batunya nih. Nih. Kan? Ya iya. Putih-putih bersih ini batu tapi nih. Wah. Keren. Batu nih asli nih. Tuh kan? Ya iya. Ntar dulu. Mbah. Punten. Kemana Mbah? Baik. Kita tetap berpositif thinking aja, berpikiran yang baik-baik ya. Mungkin tadi sedang mengiring kita, maksudnya untuk mempelajari. Disinilah orang banyak gagal paham. Ketika baru melihat seperti itu langsung kabur, terus menilai buruk tanpa mau mengkaji. Ini kebanyakan terjadi di Indonesia ya. Jadi awalnya melihat sesuatu, jadi tanpa mencari tahu langsung memvonis buruk. Nah, ini kita jangan mengikuti arus kebanyakan orang. Yuk kita menjadi diri sendiri yang baik. Artinya mengkaji sebenarnya itu orang mau ngapain, itu orang atau bukan. Nah itu maksudnya supaya kita lebih mendewasa dan mengena itu. Ini yang tadi nih, yang tadi. Tuh. Tadi dulu. Mbah. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Tuh. Tadi dulu. Kayak ada ular. Ular nih. Tuh. Tuh. Glosor. Tadi dulu perhatikan. Di kamera lihat nggak? Tuh, cepet banget. Itu tuh. Aduh, berani. Lihat buntutnya, tapi cepet banget kan. Tapi gede banget. Berani nggak? Masuk ke dalam hidung. Iya kesini tadi dulu. Nanti kita dimakan kan. Tadi dulu hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nih. Tadi sini. Aduh. Tadi dulu nih. Mungkin ini kayak apa namanya ini? Menggiring kita ke sini mungkin nih. Tapi ini mentok. Tadi dulu, apa kesini ada jalannya yuk, supaya sih yuk. Cek dulu. Oh, ini ularnya nih. Ini nih. Astagfirullahaladzim. Dia tadi nak ke sini. Lemparin ke Jono aja nih, Jan. Tuh, ke sana. Tuh. Ih. Coba lihat sini. Itu bukan tuh. Tuh. Itu yang putih itu. Tuh. Ular apa kelabang itu? Debok apa ini, Jan? Itu putih-putih itu. Astagfirullahaladzim. Ini ruangan apa ini? Awas hati-hati nih. Punten. Assalamualaikum. Ini ularnya nih.
jadi kayak gini nih. Nih, ularnya jadi batu. Tapi tadi ketika di itu bukan seperti ini loh. Tadi dulu. Jadi keras. Nih, maksudnya jadi fosil nih. Ular jadi fosil nih. Panjang banget ke sini nih. Tuh kan? Perhatikan. Ini sampai ini ujungnya ke sini nih, muter ke sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ini, itu. Astagfirullahaladzim. Gede bohong nih. Tadi. Tuh, yuk, bohong ini ya. Punten, maaf Mbah, maaf bila kami mengganggu panjenengan. Astagfirullah, ini rata dibuka. Assalamualaikum, Mbak. Nggak ada suaranya. Mari kita mencoba untuk menyambungkan hati, pikiran kita kepada beliau. Saya yakin kita bisa menyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mbak. Saya belum juga bisa menangkap bahasanya, artinya ini masih senyap. Tadi dulu. Assalamualaikum. Punten, Mbak. Patkulo pangapunten. Alhamdulillah dia nyambung. Mbak. Tepangaken nami kula Tarto, Mbak. Nggih. 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 Maaf, Mbak. Jadi gini. Mbak ini siapa? Sastro. Namanya Mbah Sastro. Kami mohon maaf Mbak bila kedatangan kami mengusik panjenengan. Iya gini. Nama saya Tarto. Saya dari Cilacap, Mbak. Dan maksud kedatangan saya ke sini yaitu untuk mengkaji. Oke. Mengkaji ini maksudnya dari orang-orang yang mengalami kejanggalan di sini. Jadi banyak cerita-cerita yang berbeda-beda dari hati orang ke orang lainnya. Di antaranya kejanggalan dalam gua ini, ya di awal itu di depan gua itu pasti sunyi senyap. Ketika memasuki area sini pasti senyap, tidak ada suara apapun. Tapi sebelumnya itu ramai. Ya, barangkali ada sesuatu rahasia, maaf Mbak. Apakah panjenengan? Nggih. Nggih. Baik, Mbak. Baik, siap. Kita disuruh untuk tenang dulu, hening, jangan terburu-buru katanya. Jangan terburu-buru, baik Mbak. Baik. Siap. Oke. Oh, berarti orang-orang yang cerita selama ini tentang keganjilan, bahas contoh gini. Di dalam gua ini katanya ada yang pernah melihat orang tanpa kepala, maaf Mbak. Terus lagi orang nenek-nenek, kakek-kakek yang aneh gitu, yang maksudnya tidak sewajarnya. Terus lagi pernah melihat ular yang besar sekali masuk dalam gua ini. Ketika melihat ini orang langsung berlarian ketakutan. Ini dialami oleh banyak orang, Mbak, maaf sekali. Jadi kebetulan saat ini saya sampai bertemu dengan panjenengan. Barangkali tahu maksud dari semua itu, Mbak. Nggih.
Heeh. Oh, ya. Oh, baik, baik. Baik. Jadi sebenarnya teman-teman ya, ada petunjuk dari awalnya, dari ada dua jalur tadi disampaikan. Kalau memang sudah kita mengambil keputusan untuk menutup pintu neraka dalam diri, pastilah sampai kepada kebahagiaan. Artinya sampai kepada pemahaman berikutnya ya. Jadi alhamdulillah bisa disampaikan lebih dulu tadi adalah sebuah bahasa teka-teki, perumpamaan yang terlihat. Jadi petunjuk buat orang-orang yang melihat, tetapi karena dia tidak mau menutup nerakanya sehingga dia tidak sampai paham, tidak paham. Jadi tadi Mbak menyampaikan sebuah erang-erang tentang diantaranya sunyi senyap di depan gua. Menurut Mbak kita pun harus bisa mengheningkan, tenang, mengambil keputusan tenang. Jadi hilangkan kebisingan-kebisingan dalam diri. Kebisingan dalam diri. Berarti kalau bisa tenang, kita bisa terhubung dengan Tuhan, dengan Allah. Bisa mau menghubungkan, ambil keputusan. Jadi hilangkan rasa khawatir, rasa panik, lebih tenang. Jadi sebuah makna tumbuh-tumbuhannya tenang, tidak ada suara hewan, suara binatang dalam diri, ya, sifat-sifat binatang, kebisingan diri. Sehingga kalau sudah seperti itu, maka kemudahan-kemudahan akan didapat pasti gitu maksudnya. Karena Tuhan itu maha segala-galanya. Baik Mbak. Tetapi tadi seperti saya melihat ada ular. Itu apakah itu siluman ataukah itu hanya memang sama seperti tadi, seperti sebuah perumpamaan. Baik, baik. Oh ya, saya pernah Mbak. Apakah sama ilmunya? Oh, berarti sama nih ya. Jadi termasuk tadi ada ular-ular itu ada sebagai gambaran sifat iblis. Seperti tadi sama. Kalau kita bisa mengambil keputusan itu, menghilangkan sifat iblis dalam diri, hilangkan rasa takut juga, pasti akan menemukan sebuah pemahaman baru untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat. Jadi maksudnya gini Mbak, apakah itu kebahagiaan itu datang tiba-tiba, misalnya rezeki datang di sini atau bagaimana Mbak? Jadi rahasia Tuhan itu tidak bisa dilogikakan. Kita jangan berpikir logika. Oh, terjawab sudah. Ternyata orang-orang yang mau mengheningkan diri, mau menghubungkan, terhubung dengan Tuhan, dengan Allah, pasti segala kemudahan datang, entah itu dari mana datangnya. Nah, berarti bukan minta sama jin setan di dalam gua ini, Pak. Bukan. Oh, luar biasa. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan di dalam gua ini dengan bahasa perumpamaannya adalah kita harus bisa mengambil keputusan untuk membuka pintu surga dan menutup neraka. Jadi memaafkan banyak orang, tidak mempunyai banyak dendam, kebencian, itu sama halnya membuka pintu surga gitu Mbak. Surga dalam diri ya. Jadi membuka kebahagiaan. Baik, baik. Okay. Baik, Mbak. Okay. Apakah ada orang juga yang sebelum saya Mbak yang sempat seperti ini bertemu dengan Mbak? Tiga orang. Maaf, orang mana saja? Dari Bali. Terus lagi? Dari Banten. Berarti tiga orang saya maksudnya. Sebelumnya ada yang pernah ke sini dari Banten,
dari Bali dan saya sendiri dari Cilacap yang bertemu langsung dengan beliau. Yang sampai sini maksudnya sampai paham gini Bang. Nggih. Baik. Baik. Berarti semua ini hanya sebuah perumpamaan. Apapun yang dialami, jangan langsung mengambil keputusan buruk. Ternyata kebenarannya adalah justru kalau kita mau mendekat dengan Tuhan. Dengan cara apa saja silakan. Menurut keyakinan masing-masing, maka kemudahan dunia akhirat akan mewujud gitu maksudnya. Baik Mbah, terima kasih sekali, ini sangat luar biasa meskipun pemahaman ini simple tapi sangat mengena Mbah. Iya siap Mbah. Insya Allah akan saya berusaha untuk mengendalikan diri kita ini Mbah. Insya Allah Mbah. Mbah. Di kamera masih ada nggak? Mbah? Ini apa ini ya? Mana? Itu mulut ini ya. Astagfirullahaladzim. Mbah? Masuk mana ini ya? Baiklah. Dengan menghilangnya beliau, menghilanglah sudah penderitaan kita, menghilanglah sudah pola-pola lama kita, sehingga kita menggapai pola yang baru, ya. Artinya tadi sesuai dengan petunjuk yang ada, kita harus bisa mengambil keputusan. Mulai saat ini dan seterusnya, yuk kita ambil keputusan untuk membuka surga kita sendiri dan menutup neraka kita, ya. Jadi memaafkan banyak orang, tidak mempunyai rasa dendam, benci apapun, dan selalu optimis. Itu ya. Baik Mbah, kalau begitu kami mohon pamit, perlu pangapunten, dan sambil berharap benar-benar terima kasih atas semua wejangan ini. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Ayo. Hilang kemana tadi ya? Enggak tahu. Jangan. Tadi asli nggak sih? Gambar apa ini ya? Kayaknya gambar deh. Hilang. Ya iya, tadi lewat mana kitanya lupa salahnya. Nyasar aja. Nyasar. Lewat sini mungkin yuk. Iya, sana ke situ tuh. Ada lubang-lubang tadi. Oh. Ada jimatnya ini ya. Jimatnya ilmu. Ilmu apa ini ya? Yuk. Wah. Nah, ini yang dimaksud pesan cinta tadi ya. Iya, Jadi selalu ada pesan cinta dari Tuhan. Kurang lebihnya, mari kita mengambil keputusan untuk bisa menutup neraka kita, kesengsaraan kita, ya. Dan kalau kita sudah menutup kesengsaraan kita, maka kebahagiaan akan terbuka lebar untuk Pintu kita. surga akan Iya, itu dimaksud, karena ini adalah sebuah makna perumpamaan. Mudah-mudahan kalian juga bisa ya menutup kebencian, mengikhlaskan ya, atau dendam, luka batin kita ikhlaskan. Kalau kita bisa mengambil keputusan ini, sudah pasti kebahagiaan akan terbuka lebar. Entah itu apa saja, pasti terbuka lebar. Dan masih banyak tafsiran-tafsiran yang lainnya. Berhubung waktunya sudah sore, kami mau pamit dulu. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan terkabul semua keinginannya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibat jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.